Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Itulah sumber masalah manusia. Maka di sini disebutkan bahwa yang membawa manusia itu ke jurang kehinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian, beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah ke-59. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, ma qadaka syai'un mithlul wahmi, ma qadaka syai'un mithlu al-wahmi. Tidaklah sesuatu apapun dapat mengendalikanmu, tidaklah sesuatu apapun dapat membawamu kepada kehinaan, tidaklah sesuatu apapun dapat membawamu kepada kehinaan yang seperti al-waham, angan-angan. Tidaklah sesuatu apapun yang dapat membawamu kepada kehinaan sebagaimana yang dapat dilakukan oleh angan-angan. Jadi hikmah ini kelanjutan daripada hikmah sebelumnya, bahwa sumber masalah pada manusia itu, sumber masalah di bumi ini yang dibuat oleh manusia itu adalah ketamakan kepada makhluk, ya, ambisius, rakus manusia kepada selain Allah. Itulah sumber masalah manusia. Maka di sini disebutkan bahwa yang membawa manusia itu ke jurang kehinaan, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, itu adalah angan-angannya sendiri. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, maksud daripada hikmah ini adalah ma jarraka syai'un wa qadaka ila at-tam' fil khalqi wat tamalluqi lahum wat tadhalluli lima fi aydihim syai'un mithlil wahmi, syai'un mithlil wahmi. Tidaklah membawamu atau mengendalikan kepada tamak, rakus, ambisius kepada makhluk, fil khalqi, kepada makhluk, wat tamalluq, dan mencari-cari perhatian pada makhluk atau mencari muka pada makhluk,
wattadzallul lima fi aidihim, dan menghinakan diri untuk mendapatkan apa yang ada pada makhluk itu. Tidak ada yang dapat membawa manusia kepada hal-hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh angan-angan mereka sendiri. Jadi masalahnya lah angan-angan manusia itu sendiri, bukan setan. Setan itu dia di luar itu dia hanya membisikkan saja. Tapi yang membawa manusia kepada tamak seperti yang disebutkan tadi, itu adalah angan-angan manusia itu sendiri kepada apa yang ada pada makhluk atau selain Allah. Yakni annaka lama tawahhamta anna biyadihim naf'an aw darran aw ata'an aw man'an tami'ta fihim wa tadhallalta lahum wa i'tamadta 'alaihim wa khifta minhum. Artinya, ketika engkau berangan-angan atau berharap an-nabiyadihim, bahwa di tangan manusia, apakah itu atasanmu, apakah itu siapapun, ketika engkau berangan-angan dan berharap pada mereka manusia, naf'an, ada manfaat, dapat memberikan manfaat, au darran, mereka dapat memberikan mudarat, au ata'an, mereka dapat memberikanmu sesuatu yang engkau inginkan, au man'an, atau mereka dapat menghalangi daripada sesuatu yang engkau inginkan. Maka ketika engkau berfikir seperti itu, tami'ta fihim, engkau akan berharap kepada mereka makhluk, kepada mereka manusia, engkau akan tamak kepada mereka, wa tadhallalta lahum, engkau akan menghinakan diri, rukuk-rukuk sujud kepada manusia itu, wa'tamadta 'alaihim, dan engkau akan menggantungkan dirimu kepada mereka manusia atau makhluk itu, wa khifta minhum, dan engkau akan selalu dalam keadaan takut dan kekhawatiran daripada manusia. Walau hasala lakal yaqin anna amrahum biyadillah wa anfusahum fi qabdatillah ajizina an naf'i anfusihim fa kaifa yaqdiruna ala naf'i ghairihim laqata'ta ya'saka minhum wa la rafa'ta himmataka anhum wa la ta'allaqat himmatuka bi rabbil arbab wa la nabatta al ashab wal ahbab. Seandainya, padahal jikalau atau seandainya engkau itu yakin, engkau itu benar-benar bertauhid, engkau itu benar-benar yakin bahwa sesungguhnya seluruh urusan makhluk, bahkan orang-orang yang engkau harapkan itu, biyadillah, semuanya ada di tangan Allah, wa anfusahum fi qabdatillah, dan mereka orang-orang atau makhluk yang kalian harapkan berada dalam genggaman Allah, ajizina an naf'i anfusihim, bahwa diri mereka sendiri tidak mampu mereka berikan manfaat, fa kaifa yaqdiruna ala naf'i ghairihim, bagaimana mungkin mereka bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada orang lain. Seandainya engkau yakin dan bertauhid seperti itu, laqata'ta ya'saka minhum, engkau akan memutuskan pengharapanmu kepada mereka. Artinya engkau akan berputus asa kepada mereka, tidak berharap kepada mereka. Wala rafa'ta himmataka anhum, engkau akan mengangkat pengharapanmu dari mereka. Wala ta'allaqat himmatuka bi rabbil arbab, dan akan engkau gantungkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan pencipta seluruh makhluk. Wala nabattal ashab wal ahbab, maka engkau akan membuang
Atau di sini engkau akan mengangkat biasa-biasa saja persahabatan dan orang-orang yang engkau cintai. Artinya kemudian tidak berharap lebih, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari itu, pada hari akhirat, ketika itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Itu di hari akhirat. Di hari akhirat itu total Allah menerapkan sistemnya itu bersih. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Allah. Tapi kalau di dunia dikasihlah sama Allah, karena dunia ini adalah tempat cobaan, apakah kita betul-betul bertauhid kepada Allah atau kita berharap kepada makhluk. Kira-kira kalau di dunia silahkanlah, kalau kalian memang mau begitu silahkan mengharapkan orang dalam, mengharapkan atasan kalian, mengharapkan si fulan, si fule. Mau kalian rukuk-rukuk kepada mereka, sujud-sujud biar dapat jabatan, biar dapat kekayaan, biar dapat tempat, biar bagus karirnya, biar ini, biar itu, Allah berikan sebagai cobaan. Apakah kita benar-benar bertauhid kepada Allah atau kita ragu kepada Allah, lebih suka bergantung kepada makhluk? Di dunia silahkan, tapi ingat kata Allah, yauma la yanfa'u malun wa la banun. Di akhirat itu tidak berlaku. Jangankan orang-orang yang jauh di luar kalian, darah daging kalian sendiri, anak-anak, orang tua, la yanfa', tidak ada manfaat, tidak ada yang bisa diharapkan. La malun wa la banun, kekayaan yang kalian kumpulkan berdarah-darah, berkeringat-keringat, la yanfa', mohon maaf, tidak bisa diharapkan dari akhirat. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi apa juga yang akan menyelamatkan manusia itu di hari akhirat? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat di sana nanti orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Apa makna hati yang bersih? Tauhid. Apa makna tauhid di sini? Dalam hatinya cuma ada pengharapan kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Apapun urusan yang dia jalani di dunia ini, membangun karirnya, kerjanya, semuanya itu murni karena dia ikut perintah Allah saja, untuk ikhtiar dan berusaha, tidak untuk cari muka, tidak untuk cari perhatian, tidak untuk mencari tempat di hati manusia, tidak untuk bergaya-gaya biar dicintai, biar dapat banyak ahbab, lovers, ya, tidak untuk banyak viewer, tidak. Apapun yang dia jalankan di dunia karena Allah dan karena perintah Allah. Nah, orang seperti itulah yang qalbun salim, hati yang bersih, yang murni tauhidnya, yang akan selamat di hari akhirat. Maka hati-hati meletakkan makhluk dalam hati. Letakkanlah, tempatkanlah makhluk itu dalam hati pada tempat yang proporsional. Salah-salah meletakkan makhluk dalam hati, dia akan menjadi raja bagi kita, justru kita jadi budak. Tapi letakkanlah dalam hati itu pencipta kita, dan itu wajar dan sepatutnya Allah, pemilik kita Allah. Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Nanti di hari akhirat kalian akan mendatangi kami, kata Allah. Kalian akan mendatangiku furada, sendiri-sendiri, masing-masing. Wa laqad ji'tumuna furada, masing-masing, sendiri-sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan, bahkan Fatimah, ya, Rasulullah katakan di dalam hadis kepada keluarganya, jagalah diri kalian baik-baik, berbaiklah dengan Allah, kalian hanya dapat selamat dengan diri kalian sendiri.
Rasulullah juga tidak bisa berbuat banyak kalau keluarganya sendiri tidak betul-betul menjaga dirinya, apalagi kita. Maka jangan kemudian ada orang suka maksiat, suka buat maksiat, kemudian berharap dengan selawat bisa selamat begitu saja. Tidak semudah itu. Maksiat jalan terus, selawat jalan terus dengan harapan, dengan tilawat 3 keluarga, berapa syafaat, hapus dosa jalan terus itu. Tidak bisa, tidak semudah itu. Jadi Allah katakan walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan mendatangiku furada, sendiri-sendiri, masing-masing, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kalian dulu, lahirnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian fatahassal anna al-wahma hajaba 'anillah al-'awam wal khawas wa amma khawasul khawas falam yujibuhum 'anillah syai'un. Maka hasillah dari penjelasan ini bahwa sesungguhnya harapan atau angan-angan manusia kepada sesama makhluk bukan kepada Allah, itulah sebenarnya yang menghijab mereka orang awam dan orang khawas dari Allah. Jadi itulah kuncinya di situ. Kalau ada yang bertanya, sudah coba untuk banyak beribadah, sudah coba untuk taat, tapi hati belum dapat Allah, hati belum merasakan kebersamaan bersama Allah, hati belum merasakan kesejukan, kelezatan bersama Allah. Itu jawabannya adalah, meskipun kadang-kadang secara zahir kita sudah bagus ibadahnya, tapi dalam hati kita masih banyak berharap kepada makhluk. Jadi menghijab kita itu adalah makhluk, terlalu berharap kepada makhluk, berangan-angan banyak kepada makhluk, dan itulah sumber masalah. Dan itulah yang menghijab orang-orang awam dan orang-orang khawas tadi daripada Allah. Tidak dijelaskan apa itu awam, apa itu khawasnya. Wa amma khawasul khawas falam yuhjibuhum 'anillahi syai'un. Adapun orang yang khawasul khawas ini orang-orang yang betul-betul sudah mengenal Allah dengan baik, sudah ma'rifah. Adapun orang yang khawasul khawas, falam yuhjibuhum 'anillahi syai'un, merekalah yang tidak terhijab dari Allah. Ammal awam faqadahum ila ta'alluq bil khalqi wa mana'ahum 'anis sayri ila al malik al haq, fanshaghalu bi muraqabati al ahbab wa adawati man adahu min al ashab, fafatahum mahabbatul habib wa muraqabatur raqib. Adapun orang-orang awam, faqadahum ila ta'alluq, mereka dibawa bergantung dengan makhluk dan dihalangi daripada menuju sampai kepada Allah. Fastaghalu, maka mereka sibuk bi muraqabatil ahbab, mencari-cari followers, mencari-cari pencinta, mencari-cari orang yang agar cinta kepada mereka, agar suka kepada mereka, agar kagum kepada mereka. Wa adawati man adahu minal ashab, dan sibuk memusuhi orang-orang yang memusuhi mereka. Fafatahum mahabbatul habib, maka luputlah dari mereka itu cinta Allah. Ini awam, hidupnya sehari-hari sibuk mengumpulkan orang-orang yang mencintainya, dan sibuk memusuhi orang-orang yang memusuhinya, sibuk dengan cinta makhluk, sibuk dengan memusuhi makhluk. Ini level awam. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita berada di sana. Jadi mereka sibuk dengan cinta makhluk, benci makhluk, masih hari-harinya masih cinta dan benci dengan makhluk. Fafatahum mahabbatul habib,
karena mereka terlalu sibuk dengan cinta dan benci makhluk, maka hilanglah dari mereka, luput dari mereka cinta Allah. Wa muraqabatur raqib, luput dari mereka muraqabah, merasakan kehadiran Allah. Ini yang awam. Wa ammal khawas, adapun yang khawas, khawas ini kan sudah lebih khusus sebenarnya, sudah lebih di atas awam tadi, tetapi mereka masih terhijab juga. Nah, kenapa demikian? Ibnu Ajibah mengatakan wa ammal khawas faqadahum al-wahm ila thubutil athar wal wuquf ma'al anwar. Adapun orang khawas, mereka dikendalikan, dibawa oleh waham mereka, angan-angan mereka, ila thubutil athar, kepada mendapatkan hasil daripada ketaatan dan berhenti pada cahaya yang mereka dapatkan. Nah, ini sudah level tinggi ini. Ada orang beribadah kepada Allah untuk cari karamah, untuk cari keramat. Begitu dia sudah beribadah kepada Allah, banyak luar biasa ini ibadahnya, bukan level kita. Taatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa. Dites oleh Allah, diletakkan karamah di tangan dia. Dites oleh Allah, dinampakkan doa-doa dia mudah dikabulkan. Begitu dia berdoa langsung dikabulkan sama Allah. Dites oleh Allah, dinampakkan cahaya pada dia, seolah-olah sudah jadi wali, ya, seperti wali. Tapi kemudian dia sibuk dengan itu, bukan Allah lagi dia cari. Dia cari Allah untuk dapat itu selesai. Begitu dia taatnya sudah bagus, taatnya sudah siang malam puluhan tahun, sampai doanya sudah mustajab, tiap dia berdoa pasti dikabulkan. Kemudian dia berhenti di situ, ujung-ujung buka praktek pengobatan. Dengan apa namanya? Karena sudah populer ini apa namanya, dia ini mustajab doa, kita harus berobat ke dia, dan dia terlena dengan itu, ya, walaupun dia terus taat kepada Allah, tapi bukan Allah yang dia tuju, bukan Allah lagi, dia sibuk dengan itu. Atau sudah mulai nampak cahaya pada dirinya, sudah keramat lah. Hati-hati, ya, orang yang betul-betul ma'rifat bukan keramat tujuannya. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan, kalau ulama belum keramat saya nggak mau ikut. Kalau itu patokannya, kata sapat daripada itu, betul-betul yang buka praktek tadi. Keramat itu bukan tujuan, itu cobaan Allah malah. Ketika seorang ahli ibadah, seorang alim yang ahli ibadah, yang zuhud, yang ibadahnya sudah melampau luar biasa, Allah tidak mudah langsung kemudian mengiyakan ibadah itu. Allah tes, Allah berikan kehebatan pada dia, Allah berikan sesuatu yang sifatnya di luar kebiasaan, keramat. Apakah dengan karamah yang Allah berikan dia tetap tujuannya Allah, atau karamah yang sedikit yang diberikan oleh Allah sebagai cobaan? Inilah ternyata yang membuat khawas pun yang sudah hebat tadi, ibadahnya, ilmunya, masih terhijab dari Allah. Kenapa? Karena mereka mencari Allah, mereka beribadah untuk mendapatkan athar, hasil daripada ibadah itu, kemuliaan, keagungan, keramah tadi, untuk mendapatkan anwar, cahaya. Begitu nampak sesuatu yang lain, maka kemudian dia terlena dengan hal itu. Itu yang menghijab orang khawas dari Allah. Maka hati-hati dengan ini, ya. Kemudian faqana'u bidzalika wa lam yatashawwafu ila ma wara'a dzalika, mereka mencukupkan diri dengan hal tersebut, tidak mencoba untuk terus berjalan sampai betul-betul sampai kepada Allah. Maka falqana'ah min Allah hirman wa laysa al khair kal ayan. Nah, itu yang al khawas. Wa sami'tu wa amma khawasul khawas. Yang ketiga,
yang tidak terhijab dari Allah adalah khawasul khawas. Wa amma khawasul khawas falam yuhjibuhum anillahi syai'un. Adapun orang khawasul khawas, ini sudah sampai kepada Allah, yang sudah benar-benar mengenal Allah, level ketiga ini, yang tidak lagi menganggap ada wujud selain Allah, yang lain itu semua adalah fana. Mereka ini falam yuhjibuhum anillah, tidak terhijab dari Allah, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghijab mereka dari Allah. Faqata'u hijabal wahmi wa hasala lahum min Allah al-ilmu wal fahm, karena mereka telah memutuskan hijab mereka itu dengan meninggalkan pengharapan bergantung kepada makhluk. Jadi orang level ini berbuat ini tidak lagi untuk makhluk, tidak lagi perlu cari muka, tidak perlu lagi cari perhatian, tidak perlu lagi dipuji, tidak perlu lagi takut dicela, tidak berharap dipuji, tidak lagi berharap kepada makhluk. Ini kalau orang seperti ini, kalau kita mau puji-puji ini dilempar pakai batu ini. Kayaknya kalau dalam kita tasawuf ada ahli-ahli tasawuf itu kalau dipuji dia ambil batu dia lempar, dia bilang syaitan kamu. Ini yang khawasul khawas. Tapi kalau ada orang kalau dipuji makin dikasih ajak ngopi dan ini itu, ini level kedua tadi. Yang suka dipuji, yang suka memuji, ini sama-sama. Ini terhijab dari Allah. Makanya Rasulullah mengatakan ketika ada seorang sahabat memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah, madaha rajulan baina yaday Rasulillah, seorang laki-laki memuji orang laki-laki yang lain kawannya di depan Rasulullah. Rasulullah mengatakan qata'ta unuka akhika, qata'ta unuka akhika, qata'ta unuka akhika, 3 kali diulang-ulang. Engkau telah menyembelih leher saudara, engkau telah menyembelih leher saudara, engkau telah menyembelih leher saudara. Kadang-kadang orang yang baik justru bisa hanyut gara-gara pujian. Maka hati-hati dalam memuji. Pujian yang benar itu jangan di depan kalau dia betul-betul tulus memuji, tapi di belakang. Sampaikan kepada orang-orang dia baik, berkawan sama dia. Jangan di depan umum pakai mic, dia di depan. Ini yang di depan saya orang baik, orang mulia, insyaallah ahli surga, insyaallah ini malaikat ini. Itu bukan pujian yang tulus, tapi itu lagi proses cuman kasar bahasanya ya. Lagi bersih-bersih ya. Nah, maka adapun orang khawasul khawas tadi, faqata'u hijabal wahmi, mereka betul-betul memutuskan hijab mereka dengan Allah, artinya mereka memutuskan pengharapan dan angan-angan mereka kepada selain Allah, pada makhluk. Betul-betul mereka bersihkan hidup mereka, tidak lagi untuk makhluk tapi sudah betul-betul hanya untuk Allah. Apapun yang mereka lakukan atas perintah ya, Allah. Maka wa hasala lahum min Allah al-ilmu wal fahm, hasillah bagi mereka dari Allah ilmu dan faham. Inilah orang-orang yang benar-benar mendapatkan ilmu dan faham dari Allah, pemahaman dari Allah. Falam yata'allaqu bi syai'in wa lam yuhjibuhum 'anillahi ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamihi. Maka tidaklah mereka lagi bergantung kepada sesuatu apapun daripada makhluk, dan tidak ada hal lagi yang dapat menghijab mereka dari Allah. Ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamihi. Semoga Allah menjadikan kita semua dari golongan orang-orang yang seperti ini, yang telah memutuskan pengharapannya kepada makhluk tapi hanya mengharapkan satu-satunya kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan kembali subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في